Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Maulidinia dengan NIM 858733476. Saya di sini akan melakukan praktikum tentang arus dan tegangan listrik. Inilah alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan. Kebetulan saya di sini sudah menyusun rangkaiannya, yang terdiri dari 3 buah baterai, kabel, 2 penjepit, dan 1 lampu. Sebelum melakukan percobaan, perlu diketahui bahwa suatu benda yang dijepit dan lampu akan menyala, berarti suatu benda itu termasuk benda konduktor. Tetapi jika suatu benda itu dijepit dan lampu tidak menyala, maka suatu benda itu termasuk benda isolator. Baiklah, saya akan melakukan percobaannya. Percobaan yang pertama, saya akan melakukan percobaan pada kawat besi. Nah, dapat kita lihat bersama-sama bahwa lampu menyala ketika kawat besi dijepit kepada 2 buah penjepit. Berarti kawat besi ini termasuk benda konduktor. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan pada kawat tembaga. Nah, di kawat tembaga ini lampu juga menyala. Berarti kawat tembaga juga termasuk benda konduktor. Selanjutnya ada sendok. Nah, dan lagi-lagi lampu juga menyala ketika sendok dijepitkan. Berarti sendok juga termasuk benda konduktor. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan pada kayu. Kebetulan papan yang saya gunakan terbuat dari kayu. Nah, ternyata pada kayu lampu tidak menyala, berarti kayu termasuk benda isolator. Selanjutnya pada grafit pensil. Nah, di grafit pensil ini lampu menyala, berarti grafit pensil termasuk benda konduktor. Selanjutnya pada karet penghapus. Nah, di karet penghapus lampu tidak mau menyala, berarti karet penghapus termasuk benda isolator. Yaitu sama dengan tadi kayu. Selanjutnya pada tas plastik. Nah, di tas plastik lampu tidak mau menyala, berarti plastik termasuk benda isolator. Selanjutnya pada kertas. Nah, pada kertas lampu juga tidak mau menyala, berarti kertas termasuk benda isolator. Selanjutnya pada air keran.
Nah, ternyata di air keran lampu menyala. Berarti air keran termasuk benda konduktor. Percobaan yang terakhir yaitu pada air garam. Nah, pada air garam lampu menyala, berarti air garam termasuk benda konduktor. Baiklah, dari percobaan tadi dapat kita simpulkan bahwa air keran, air garam, kawat besi, kawat tembaga, sendok, dan grafit pensil itu termasuk benda konduktor, yaitu benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan karet penghapus, tas plastik, kertas, dan kayu termasuk benda isolator atau disebut juga dengan benda yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu tegangan listrik. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu hanya 3 buah baterai, kabel, dan 2 penjepit yang saling terikat, dan 1 lampu. Langkah yang pertama, kita menggunakan 1 buah baterai saja. Tetapi, masing-masing ujung kabel ini kita sambungkan ke kutub positif saja. Ini menghasilkan lampu tidak dapat menyala karena tidak ada aliran listrik. Selanjutnya, jika 2 ujung kabel ini diletakkan pada kutub negatif dan kutub positif, lampu menyala sangat redup. Itu karena tegangan listrik yang diberikan itu kurang besar, karena hanya memiliki tegangan listrik 1,5 volt. Selanjutnya, jika menggunakan 2 buah baterai, lampu menyala lebih terang daripada yang tadi. Itu karena tegangan listrik pada baterai juga lebih besar, yaitu sebesar 3 volt. Langkah yang terakhir, menggunakan 3 buah baterai. Nah, jika menggunakan 3 buah baterai, lampu menyala sangat terang, yaitu karena tegangan listrik yang terdapat pada baterai yaitu melebihi kapasitas, yaitu sebesar 4,5 volt. Dari percobaan yang kedua ini dapat kita simpulkan bahwasanya jika tegangan listrik yang diberikan itu sangat besar, maka aliran listrik yang mengalir juga besar.